luaslah Surabaya. Alhamdulillah di Jawa Timur sendiri kita punya 12 cabang, 14 cabang sekarang yang aktif. Putri ada di Gresik sama di Jember, Lamongan. Cabangnya Sulaimania ini. Sulaimania. Untuk Indonesia itu ada yang aktif itu ada 60 cabang. Alhamdulillah untuk sekarang. Yang paling besar di Jawa Timur, alhamdulillah cabangnya. Gitu. Mungkin juga kita ke atas lihat-lihat kalau mau kita sudah diantar sama Ustadznya tadi. Alhamdulillah. Apa namanya? Jadi kalau di sini itu seperti itu, Pak. Jadi apa namanya, kita mohon maaf tidak bisa menerima santri pertengahan semester. Itu. Tapi apa namanya, jika ingin privat, misalkan di Sulaimania kebetulan dari kemarin kita mengadakan kajian online. Atau juga kalau bisa, misalkan untuk sekarang itu masih ditutup. Nanti ke depannya kalaupun mau ke asrama itu bisa datang pagi, pulang lagi sore. Gitu, itu bisa belajar, ikuti program di sini misalkan untuk persiapan tahun depan masuk ke Sulaimania. Iya, betul. Bisa cara ngafalnya gimana, dikasih trik dan caranya seperti apa. Iya, itu untuk mungkin ngafal juz 30, Ar-Rahman, Waqiah dan sebagainya. Itu untuk ancang-ancang nanti masuk tahun depan itu boleh. Namun untuk sekarang ini masih izin dari pusat. Memang banyak yang masuk ke sini privat. Iya, betul. Minatnya banyak, alhamdulillah, Pak. Cuma keadaan sekarang masih COVID kita ini. Iya, betul, jadi betul. pusat pun belum masih izin untuk tetap di asrama, tinggal di asrama seperti itu. Yang terus kalau udah tahsin di sini itu kan tadi saya bilang tahsin, Pak ya. Iya, betul. Setelah tahsin itu nggak bisa langsung di santri ini setelah kurun waktu 8-9 bulan dia itu nggak langsung bisa hafal Quran. Ada ujian dulu. Ikut ujian dulu, Ustaz. Ujian dulu. Yang ujian itu langsung ustaz kita dari Turki. Masya Allah. Yang di Jakarta. Makanya kan sama Turki. Kalau gak lulus itu mau gak mau harus tunggu lagi 1 bulanan, 1-2 bulanan. Digodok lagi. Belum matang terus. Bahkan santri kita itu kalau belum baca Quran 1 halaman 1 menit belum bisa ngafal Quran. Harus fasih dulu baca Quran, harus fasih dulu kaidah-kaidah dalam Al-Quran, tajwidnya, ta'rifnya, sampai 1 menit 1 halaman. 1 menit 1 halaman. Betul. Itu boleh bisa ngafal Quran. Karena itu mempengaruhi kehafalan Quran, Pak. Di sini alhamdulillah santri kami kurang dari 2 tahun udah hafal Quran. Masya Allah. Itu. Jadi di sini itu mempersingkat waktu. Dan juga alhamdulillah mereka hafalannya ya kalau bilang kuat tidak, tapi alhamdulillah mereka ketika ditanya bisa jawab. Gitu. Dan itu mentok 3 tahun itu lancar alhamdulillah hafal Qurannya. Nah kalau sudah ujian beres mereka hafal Quran dan Al-Qurannya, trik menghafalnya itu tidak ada di Indonesia yang menerapkannya, kecuali di Sulaimania. Masya Allah. Bukan kami menyalahkan di luar, tapi ini kan sama dari Turki. Ya, metode ini metodenya Turki Utsmani. Turki Utsmani itu apa? Metode ini yang dipakai ribuan tahun yang lalu pada masa Khilafah Utsmaniyah. Jadi ulama-ulama dahulu di Turki itu pakai metode ini ketika menghafal Al-Quran. Betul. Yang mana metode ini cepat menghafalnya. Pertama kami fokuskan ke Qurannya, Pak. Quran di sini juga harus Quran dari Turki ketika datangkannya. Masya Allah. Datangkannya bukan berarti Indonesia salah, tapi untuk mendukung program ini kami datangkan langsung dari Turki. Terus Qurannya harus 15 baris. Masya Allah. Qurannya nggak pakai yang berapa belas baris, yang 12 baris, tidak. Qurannya harus 15 baris dan harus ayat pojok. Quran pojok ya. Ayat pojok ya. Masya Allah. Ayat pojok. Terus apa namanya? Santri juga dituntut sehari itu harus setor. Jadi mungkin kalau di pondok lain di target seminggu tiap kali setor bisa. Kalau di sini wajib double setor. Dan itu dengan metode ini mereka bisa ngapal 1-2 baru per hari. Ya pertama mungkin agak kesulitan, 1 baru bisa dihafal mereka. Masya Allah. Gitu. Ya tadi awalnya kalau bisa belum sehalaman 1 menit itu belum bisa mereka. Ya, alhamdulillah mereka di sini juga ada 80 santri, sebagiannya itu belum lulus karena mereka belum matang. Yang lulus ada 2 grup, ada 20 orang yang lulus ke tahfiz di sini. Masya Allah. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Nah, sudah beres 30 juz, itu ada ujian lagi. Kubroan. Ujian kubroan. Kubro sekali duduk 30 juz. Masya Allah. Mereka yang sudah bisa itu lolos ke tadris.
Tadi itu kitab. Oh, ke kitab. Nahwu Sorofnya. Itu tempatnya di Surabaya. Jadi semua cabang di Jawa Timur yang sudah berdasarkan Quran, kami pindah ke pusat Surabaya. Ke Surabaya. Pusatnya di Surabaya. Di Surabaya, pusat Jawa Timur. Pusat Jawa di Surabaya, di Perak, Pak. Ya. Nah di sana mereka belajar bahasa Turki untuk persiapan ke Turki, Nahwu Sorof dan fikih Syafi'i seperti itu. Setelah 1 tahun di sana mereka menyusudahkan dan menang ke Turki. Itu di Turki selama 3 tahun full beasiswa dari Sulaimania. 3 tahun full Ustaz. Sambil kuliah di sana Ustaz. Kuliah di kami tidak ada, cuman di kami itu udah 3 tahun berjalan ada pendidikan muadalah. Apa itu muadalah? Muadalah ini Pak lebih tinggi daripada paket. Jadi muadalah ini kalau santri yang lulusan Sulaimania bisa juga langsung kuliah. Di Udah Turki. lulus dari Turki, misalkan pulang ke Indonesia bisa langsung kuliah dengan ijazah muadalah tadi. Masya Allah. Udah emang udah diakui kemenang. Nah juga ustadz kita sekarang yang lulus dari Turki sambil di kuliah. Gitu. Jadi kalau mau kuliah ada juga itu di Surabaya tapi nggak hafal Quran. Misalkan masnya mau nanti sudah kuliah di Turki itu di Surabaya cabangnya beda Pak. Oh. Jadi ada cabang tahfiz, ada cabang mahasiswa. Gitu ya Ustaz. Yang mahasiswa mau survei silakan. Itu alhamdulillah lumayan bagus, Masya Allah. bersih. Kayak seperti ini, kayak jauh. Masya Gitu. Cuma di sana bedanya nggak hafal Quran. Jadi mereka yang di Surabaya kuliah pagi keluar malam belajar kitab sama ustadznya. Nanti kalau sudah lulus S1 di Indonesia, lulus di ini kami pulang ke Turki dan juga diarahkan ke universitas yang bersama sama Sulaimania. Masya Allah. Jadi tetap dari kuliahnya bayar mandiri, tapi di Sulaimania full 3 tahun beasiswa asramanya, nggak dapat biaya. Masya Allah. Luar biasa Ustaz ya. Jadi masih belum ini ya Ustaz, belum bisa mondok tapi bisa ikut tahsin ya Ustaz ya. Silakan di sini belajar bareng-bareng kalau mau, tapi nanti mungkin sekarang mohon maaf Pak, sekarang ini masih kami belum menerima saya tetap di sini untuk yang di luar. Iya. Itu kan untuk jaga-jaga juga. Betul. Dan taklimat dari pusat seperti ini. Nanti kalau sudah izin dari pusat, silakan pesan ke sini, datang pagi, misalkan ngaji bareng sama santri, pulang lagi bisa asar, misalkan. Bisa boleh, ya Ustaz. silakan. Itu kapan kira-kira Ustaz bisa ikut itu Ustaz? Kemarin kan di bagian wilayah kami itu ada yang terdampak COVID. Iya Ustaz. Gitu. Jadi kan kalau satu kena jadi dapat satu teguran semuanya. Kebetulan kita semua dapat teguran gitu Pak. Jadi sebetulnya ada juga yang kesini mau privat kemarin itu Pak. Jadi seni itu tidak menang usia untuk ikhwan laki-laki, siapapun bapak-bapak, pemuda, anak kecil bisa. Tapi untuk akhwat perempuan itu maksimal 12 tahun. 12 tahun. Maksimal 12 tahun. Dan juga sebetulnya selama ini kami mengajar ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Seperti kita di sini ada di kota di Jalan Ki Haji Mansur di apotek itu dekat apotek itu ada satu bapak-bapak. Kami sampai ke rumahnya, nah itu gratis alhamdulillah. Oh iya Masya Allah. Ya niat kita supaya ya orang-orang yang bisa ngaji Quran bisa ngaji Quran, bisa belajar Quran. Jadi Betul. jadi wasilah istilahnya Pak. Berarti datangkan ke sana ya Ustaz ya. Iya, kita khususnya di sini kalau kosong sampai ke rumahnya yang belajar Quran. Masya Allah. Seperti itu. Iya, Ustaz. Jadi mungkin nanti kalaupun memang udah ada lagi izin dari pusat, kami hubungi bisa datang ke pondok dekat dari sini Pak. Berapa? Dekat ya? Dekat di Kasengan kan Ustaz. Kasihnya. Dan kebetulan juga ada informasi dari Ustaz Idris juga di sini, ada pandangan dari Ustaz Idris. Jadi langsung ke sini gitu Ustaz. Insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz bisa dapat pandangan dari antum. Alhamdulillah. Jadi semoga ini semangatnya nggak pudar. Ya, tadinya di mana? Kenapa? Tadinya di mana mondoknya? Mondok di Sumenep di tempatnya Ustaz Idris. Kan pondok pesantren Nurul Haramain. Jadi Ustaz Idris itu kan guru tugas dari Banyuanyar. Guru tugas dari Banyuanyar 1 tahun, setelah selesai masa pengabdian kembali lagi gitu ke pondok. Jadi ini termasuk muridnya Ustaz Idris ini. Alhamdulillah. Khusus tahfiz juga di sana. Karena di sana tidak ada program Ustaz yang menghafalkan sendiri. Menghafalkan sendiri, tapi alhamdulillah sudah ada punya bekal meskipun sedikit. Iya. Ya kalau memang niat sekarang berapa tahun mohon maaf? 18 tahun depan insya Allah bisa masuk. Amin. Kalaupun 2021 ya Ustaz?
Iya. Januari Ustaz. Januari itu udah mulai daftar. Januari itu udah banyak daftar Januari Pak. Maret biasanya kami Februari itu pendaftaran karena banyak yang daftar. Kami stop pendaftaran seluruh Indonesia. Terus bisa tes gak usah ke pusat. Misalkan ada daftar di Madura, di sini tempatnya tesnya nanti. Seperti itu. Yang dari Surabaya di Surabaya, di Nganjuk di Nganjuk. Nanti kalau tes kedua itu baru dikumpulin di pusat. Jadi situ Pak tesnya itu ada 2 tahap. Tahap pertama begitu juga sebagai bocoran. Tahap pertama itu si calon ini hanya syaratnya itu 2. Satu bisa baca Quran, yang kedua bisa hafal Ad-Duha ke bawah. Ad-Duha ke bawah. Ya. Nanti ketika hari itu juga umumkan sorenya siapa yang lolos ke gelombang kedua untuk tes karantina Pak. Masya Allah. Ketika udah dapat pengumuman itu kami tes di Surabaya selama 5 hari. Nah di sana baru dilihat karakternya, karakter calon santri. Dan satu syarat apa sih itu maaf tidak boleh merokok. Oh iya. Kalau di sini di sini itu rokok itu dilarang. Iya betul. Jadi alhamdulillah ustadznya, santrinya, kita karyawan, koki, teknisi itu tidak dilarang merokok. Alhamdulillah. Bahkan nggak cuma santri, kami di sini punya pekerja, punya koki yang masak. Itu pun yang mau masuk seleksi dulu, bukan cuma santri. Jadi kalau koki tes ini ngerokok, kami berhentikan langsung. Betul. Mau santri, mau karyawan di sini. Betul. Jadi juga pengaruh kehafalan. Iya betul. Rokok itu. Jadi alhamdulillah di situ untuk sedemikian rupa biar santri ini cepat dalam menghafal dan santri sukses ke depannya. Amin. Allahumma amin. Nanti udah 1 minggu pada sana ya di karakter dilihat akhlaknya gimana, cepat dalam hafal gimana. Bahkan dikasih waktu surah Al-Fatih biasanya. Itu dalam 1 hari itu mereka bisa hafal berapa halaman, itu juga di poin. Mungkin dari sekarang kalau mau surah Al-Fatih, surah Yasin, Waqi Ar-Rahman yang gitu yang umum yang bisa kita hafalkan. Dan paling penting juz 30-nya. Karena nanti ketika meskipun di tes pertama ini ditanya duha, tapi insya Allah kalau lulus tes kedua itu pasti pertama yang soal itu juz 30 sama selalu sampai ke bawah. Jadi dari sekarang kalau memang niat usul media itu ada waktu. Sekarang September ya ada waktu 6 bulanan, 5 bulan untuk mempersiapkan ke depannya. 5 bulanan Ustaz. Iya. Insyaallah. Masih ada waktu insyaallah. Amin. Tapi untuk yang tahsin itu kira-kira masih belum bisa memutuskan ya Ustaz untuk bisa ikut. Belum seharusnya. Nanti kalau pusat emang ngasih lagi waktu silahkan datang yang mau belajar, kami kabarin Bapak lagi secepatnya. Iya Ustaz. Kemarin kami share juga kalimat dari Jakarta dari pusat kita untuk belajar online dan belajar daftar. Jadi virtual ngajinya. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi misalkan diminum Bapak. Oh iya. Terima kasih. Gimana Pak? Apa itu namanya? Ketika ikut tahsin itu Ustaz, misalnya mau nginep enggak boleh Ustaz? Kalau nginep di sini pas kasurnya untuk santri pas semuanya. Nanti kalau nginep nggak istilahnya apa ya? Kalau tidurnya nggak nyaman di sini. Oh iya. Seperti itu. Jadi itu juga kami belum bisa menerima kalau nginep. Yang penting bisa belajar dulu Ustaz ya. Iya. Bisa ikut, setelah itu bisa pulang. Yang penting bisa ambil surat Sulaimaniyahnya.